Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Jahiliyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah ke-5 dan ke-6. Bahwasanya di antara perilaku jahiliyah dalam menilai benar dan salah, mereka melihat jumlah. Siapa yang paling banyak, dia yang benar, yang dikit, dia yang salah. Nah, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, adapun dalam tinjauan Islam tidak menilai benar itu dengan kuantitas, ya. Yang banyak belum tentu benar, yang dikit juga belum tentu benar. Nah, tapi dilihat kesesuaian dan barakallahu fikum yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia yang benar. Bisa jadi dia berada di pihak yang banyak, bisa jadi dia berada di pihak yang sedikit. Jadi jumlah itu bukan sebagai landasan untuk menilai benar dan salah. Kemudian juga barakallahu fikum pada pertemuan yang lalu pada poin ke-6, di antara perilaku jahiliyah mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, mereka memiliki landasan dengan apa? Pendahulu, nenek moyang dan leluhur. Ini argumen yang paling kuat. Nah, menurut mereka. Dan Islam barakallahu fikum tayyib membantah hal tersebut. Pendahulu nenek moyang itu belum tentu selalu di atas barakallahu fikum al-haq. Nah, kita lanjutkan masalah berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mas'alatu sabi'ah. Masalah yang ke-7. Al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwal haq. Iya, yang ke-6 belum? Sudah ya, Pak ya? Sudah, seingat saya sudah. Iya, ingat saya sudah itu. Cerita tentang Abu Thalib kemarin, masih ingat? Iya. Yang kelima bukan taklid. Yang keempat taklid. Yang kelima berhujah dengan pendahulu nenek moyang. Iya. Yang kelima berhujah dengan banyaknya jumlah. Iya, sudah dengan saya. Nah, sekarang poin yang ke-7. Ini saja saya ada tandanya ini di buku ini. Tuban, tuh, poin ke-7, Tuban. Tuh. Ayo, kita lanjut ya. Kita ulangi. Jadi termasuk perilaku jahiliyah, mereka berdalil dengan apa yang ada di atasnya pihak-pihak yang memiliki kekuatan. Bahwasanya yang kuat itulah yang benar. Itu termasuk pola pikir jahiliyah dalam menilai benar dan salah. Barakallahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-istidlalu biqaumin u'tu quwan
fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mal wal jah. Mereka, kata beliau, berdalil dengan sebuah kaum yang diberikan kekuatan, kelebihan dari sisi pemahaman. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang secara IQ cerdas. Orang-orang berpendidikan. Ya. Itu perilaku jahiliyah. Untuk menilai orang itu benar atau tidak, lihat pendidikannya. Nah, kalau dia menempuh pendidikan barakallahu fikum sampai S3, itu mesti benar. Kalau orang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu, lihat dia belajar atau tidak, dia seorang ahli sastra atau bukan. Jadi, orang-orang jahiliyah itu menilai benar dan salah dilihat pemahaman orang tadi, pendidikannya. Yang kedua, al-a'mal. Ya. Amalannya, pekerjaannya. Apa kerjaannya dia? Itu direktur apa? Seorang tajir sukses. Nah, kalau sukses, berarti dia yang benar. Wa fil mulk. Mereka juga menilai kebenaran itu berada pada orang yang memiliki kekuasaan. Wal mal, orang yang punya harta. Wal jah, orang yang punya pangkat. Itu orang-orang jahiliyah. Langsung tembak. Nah, ketika berseteru antara orang yang berpangkat dengan yang tidak punya pangkat, yang punya pangkat mesti benar. Ketika berseteru antara orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, yang berpendidikan pasti benar. Ya. Nah, dan seterusnya. Faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala. Maka Allah membantah pemikiran yang seperti itu dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fi. Dan sungguh kata Allah, kami itu telah mengokohkan posisi mereka, yaitu dari kalangan umat-umat terdahulu, umat-umat yang barakallahu fikum mereka itu menentang Allah, mempertahankan kebatilan yang ada pada diri mereka. Allah katakan mereka itu orang-orang yang kokoh, orang-orang yang punya pengaruh, ya, di daerahnya. Barakallahu fikum. Wa qawlihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan mereka ahli kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengharapkan kemenangan akan datang dalam menghadapi orang-orang kafir. Karena memang ahli kitab sebelumnya itu bermusuhan dengan kaum musyrikin, penyembah berhala. Ahli kitab punya kitab suci. Tadinya apa? Tidak cocok. Nah, bahkan mereka mengatakan nanti kalau Nabi terakhir diutus, maka kami akan memerangi kalian. Nah, itu pernyataan ahli kitab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Tapi tatkala apa yang mereka ketahui tentang bagaimana ciri-ciri nabi tersebut yang akan memerangi kesyirikan, ternyata nabi itu bukan berasal dari golongan Bani Israel, maka apa? Kafaru bi. Mereka mengingkarinya. Barakallahu. Nah, wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Nah, ya, bahkan pengetahuan mereka itu lebih detail, lebih rinci barakallahu fikum terhadap karakter Nabi yang akan diutus. Cuman memang Allah merahasiakan dari suku mana Nabi itu barakallahu fikum,
akan dikeluarkan. Nah, sebagaimana yang pernah kita kisahkan ya. Bagaimana kisahnya Umar ibn Khattab, masih ingat? Yang dia pada masa jahiliyah lari dari perbudakan, tahanan, kemudian bertemu dengan seorang pendeta, tiba-tiba pendeta tadi minta apa? Tanda tangan. Nah, itu Umar nggak paham maksudnya apa. Nah, barakallahu fikum. Tapi setelah kaum muslimin berhasil menguasai Palestina, barakallahu fikum, pendeta yang itu ketangkap. Nah, dan dia mengeluarkan surat tadi. Surat apa? Jaminan keamanan. Kamu tahu dari mana? Masih ingat nggak dulu sampean dulu yang tanda tangan ini waktu sampean kabur dulu? Akhirnya Umar teringat, iya. Kamu tahu dari mana? Di kitab suci kami disebutkan kriteria tentang sahabat-sahabat Nabi penutup zaman. Dan saya melihat ciri itu ada pada kamu. Nah, saking detailnya, bukan hanya nabinya, tapi sahabat-sahabat dekatnya mereka tahu. Ada gambaran. Nah, barakallahu. Artinya mereka ini orang-orang yang punya pemahaman, orang-orang yang punya ilmu. Barakallahu. Baik. Tapi ilmu itu tidak membantu mereka untuk barakallahu fikum mengambil al-haq. Nah, baik. Wallahu taala alam bisawab, ya. Jadi poin yang ke barakallahu fikum ketujuh ini masih dalam hal bagaimana orang-orang jahiliyah menilai benar dan salah. Nah, mereka langsung mengatakan orang yang memiliki pemahaman, ya, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya pekerjaan sukses, ya, orang-orang punya kekuasaan, harta dan kedudukan, mereka pasti berada di pihak yang benar dan lawannya pasti salah. Nah, barakallahu fikum. Ini kalam perlu ada rincian. Nah, nanti akan kita bawakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Masalah berikutnya, al-mas'alatus tsaminah, masalah yang ke-8, al-istidlal bi anna ma 'alaihi du'afa laisa haqqan. Ini lawannya. Nah, mereka berdalil bahwasanya apa yang ada di atasnya orang-orang lemah bukanlah kebenaran. Lemah dari sisi pemahaman, lemah dari sisi amalan, lemah dari sisi kekuasaan, lemah dari sisi harta, lemah dari sisi jabatan. Ya. Mereka-mereka yang lemah dalam hal-hal tadi, mereka tidak akan berada di atas kebenaran. Kata beliau, al-istidlal ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Mereka berdalil untuk menunjukkan batilnya sesuatu ditinjau dari sisi sesuatu tadi tidaklah diikuti kecuali orang-orang yang lemah. Ya. Kalau seruan, kalau sebuah barakallahu fikum ajakan, pergerakan atau kelompok, isinya adalah orang-orang yang lemah dari sisi pemahaman dan seterusnya, menurut mereka ini kelompok pasti salah. Kaqaulihi anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Pernyataan orang-orang jahiliyah untuk menolak ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, apakah kami mau percaya dengan kamu dalam keadaan pengikut-pengikutmu itu orang rendahan? Iya. Kalau memang kamu benar, mestinya kan orang-orang yang cerdas itu lebih dulu ngikut kamu kan? Iya. Orang-orang yang kaya itu mesti dulu ngikut kamu. Karena yang mengikuti kamu orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak berpendidikan, ya mesti kami nggak percaya, kurang yakin. Karena rata-rata yang mengikuti jamaah kamu itu apa? Orang-orang rendahan. Itu pernyataan kaum musyrikin. Nah, menolak mengikuti Nabi karena apa? Mayoritas pengikut beliau adalah orang-orang
rendahan. Wa qawlihi ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Nah, mereka menyindir, apakah mereka, maksudnya orang-orang rendahan tadi, manallahu 'alaihim, lebih layak mendapatkan anugerah dari Allah berupa kebenaran daripada kami. Nah, apakah orang yang seperti ini layak dikatakan berada di pihak yang benar? Padahal mereka apa? Orang-orang rendahan. Faraddallahu biqaulih, maka Allah membantah pola pikir seperti itu. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu mana di kalangan hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Nah, artinya itu bukanlah patokan ya yang barakallahu fikum paten. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini penjelasan yang cerdas, barakallahu fikum. Nah, kata beliau, wa hadzal istidlal fi aslihi sahihun syar'an. Berdalil dengan logika, pemahaman, pola pikir seperti ini pada asalnya benar secara syar'i. Ya. Kalau orang yang pemahamannya lebih baik, artinya dia lebih pintar. Tentunya apa? Dia orang yang paling duluan ya untuk mengetahui kebenaran. Nah, dia lebih cepat untuk memahami kebenaran karena dia lebih pintar. Hukum asalnya kan seperti itu. Orang yang lebih pintar itu harusnya apa? Lebih duluan. Untuk apa? Mengetahui kebenaran. Daripada orang yang kepintarannya jauh di bawah. Pemahamannya jauh di bawah. Agak lama. Iya. Jadi orang-orang berpendidikan itu sebenarnya lebih dahulu harusnya mengetahui kebenaran tadi. Iya. Begitu juga barakallahu fikum orang-orang yang punya kesuksesan dalam hal usahanya. Nah, karena dia punya semua perangkatnya. Ya. Media, barakallahu fikum. Kemudian untuk mencari ya kebenaran tadi. Tidak ada barakallahu fikum yang menyulitkan dia. Dia punya ya, kecerdasan tadi, dia punya harta, dia punya jabatan. Orang-orang yang seperti ini, hukum asalnya memang mereka lebih utama untuk mengetahui kebenaran. Untuk mengetahui kebenaran. Nah, mereka lebih utama. Barakallahu. Tidak salah. Walakinnahum istadallu bihi fakhalatu walam yuzayyinuhu bil mizani syar'i sahih. Tetapi mereka menjadikan itu sebagai dalil semata-mata apa tadi? Kecerdasan, semata-mata kekayaan, semata-mata kekuasaan, pangkat dan jabatan itu sebagai dalil pokok. Ya. Untuk menyatakan orang ini benar. Harus dibedakan. Orang yang tahu kebenaran, kemudian dia mengikutinya. Dengan orang yang tahu kebenaran, tapi dia tidak mengikutinya. Ya. Yang benar, barakallahu fikum, secara syar'i, orang-orang yang punya kelebihan tadi, mereka lebih utama untuk dahulu mengetahui kebenaran. Tapi sayang, belum tentu mereka mau mengikutinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi di situ ada yang terputus pada pola pikir dari orang-orang jahiliyah. Emang benar kalau orang yang punya pemahaman, orang yang berpendidikan, itu lebih utama untuk tahu kebenaran. Tapi dari situ mereka langsung memutuskan, berarti mereka yang benar. Padahal apa? Padahal belum tentu orang yang tahu kebenaran itu mengikuti kebenaran. Paham sini ya, Pak? Nah, baik. Kaifa dzalika? Bagaimana hal itu terjadi? Kata beliau, sahihun anna kullaman kana awfar aqlan wa ajwadu zihnan
wa asahhu qarihatan annahu yasilu ilal haq, kata beliau. Benar, kalau setiap orang yang akalnya itu lebih cerdas, barakallahu fikum, yang pola berpikirnya lebih baik, yang logikanya lebih tepat. Benar, kata beliau, kalau mereka ini akan sampai kepada kebenaran, akan tahu lebih mudah yang namanya kebenaran. Itu benar. Wa anna man kana dunahu fil fahmi wa dunahu fil aqli wa dunahu fi ityanil lubbi wal fahmi hadza yakunu ab'ad min alladhi qablahu fil wusuli ilal haq. Dan bahwasanya mereka-mereka yang pemahamannya ada di bawah, ya, kecerdasannya ada di bawah, yang kemampuan berpikirnya ada di bawah, memang mereka akan lebih sulit untuk mengetahui kebenaran. Nah, untuk pinter. Kenapa? Dia mau belajar terbatas. Ya kan? Nggak ada dana untuk meninggikan lanjutan dari pendidikannya. Nah, barakallahu fiik. Karena terbatas. Sehingga kemungkinan bagi dia untuk mengetahui dan mengenal al-haq menjadi apa? Tersendat. Itu benar kata beliau. Nah, barakallahu fiik. Walihada dzakarallahu jalla wa ala al-musyrikina bi annahu a'tahum albaban wa a'tahum uqulan. Walakin hadza al-aslu lamma kana sahihan kana halul musyrikina ma'ahu munqalibatan mu'ankisatan. Nah. Ya, sebagaimana oleh karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahwasanya orang-orang musyrikin itu Allah berikan mereka kecerdasan, Allah berikan mereka akal. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi asal yang demikian kata beliau, asal yang benar ini ya, menjadi terbalik bagi kaum musyrikin. Artinya tadi barakallahu fikum, mereka tidak mengikutinya. Ya, mereka lebih dahulu mengenal, mereka lebih dahulu bisa mencerna, mereka lebih dahulu bisa mengetahui. Nah, baik. Dan itu banyak, ya, contoh-contoh yang ada. Seperti barakallahu fikum seorang tokoh, ya, kaum musyrikin ketika barakallahu fikum dibacakan Al-Quran, dia tahu ma hadza kalamul bashar. Ini bukan ucapan manusia, wala syair, wala kahin. Ini bukan ucapan seorang penyihir, juga bukan ucapan pensyair, juga bukan dukun. Saya ngerti semua itu. Saya sudah belajar itu semua. Syair. Dia jagonya. Barakallahu fikum. Yang namanya ilmu sihir, mantra-mantra. Sama dulu kan termasuk ilmu favorit gitu ya. Karena untuk mendapatkan posisi, orang-orang yang punya ilmu perdukunan pada masa lalu itu termasuk apa? Menduduki posisi sakral kan dalam sebuah suku. Atau dalam sebuah kabilah ya enggak? Pada masa-masa jahiliyah. Itu mesti. Kalau ada masalah-masalah, mesti datangnya ke paranormalnya tadi. Itu semua sudah saya pelajari, kata dia. Yang dibacakan oleh Muhammad, yang disampaikan oleh Muhammad, itu bukan itu semua. Dia paham. Ma hadza qaulul bashar. Ini bukan ucapan manusia. Artinya apa? Dia sangat mengerti, dia sangat paham, kalau itu adalah kalamullah. Ucapan sang pencipta, ucapan sang khalik. Ucapan manusia nggak ada yang seperti ini redaksinya. Summa faqara wa qaddar. Tapi ketika dia melihat respon masyarakat, respon para pengikutnya, respon para penduduknya, kok nggak bagus, ya,
Nah, barakallahu fikum. Yang tadinya mengidolakan jadi apa? Menghinakan. Nah, summa fakara wa qaddar. Fakutila kaifa wa qaddar. Tapi dia pikir-pikir lagi, loh, masyarakatnya kayak gini. Ya. Kok para followers, ya, pengikutnya kok seperti ini, jadi pada emosi semua ini. Ngomong apa itu Pak Ketua itu? Ngawur itu. Nah, akhirnya dia mengatakan in hadza illa qaulul basyar. Dia ingkari pengetahuan tadi. Ya, tidak lain ini adalah ucapan manusia biasa. Dia sebenarnya tahu. Ya, kebenaran itu dia mengerti, sangat paham. Tapi apa? Karena ada tendensi, ya, karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, kebenaran tadi dia tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga barakallahu fikum pada contoh kisahnya Heraklius, Azimur Rum. Iya. Raja barakallahu fikum Romawi. Nah, dia juga tahu ketika dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat, ya, risalah secara khusus kepada penguasa Romawi. Bismillah. Nah, aslim taslam. Isinya, hendaknya kamu berislam, maka kamu akan selamat. Itu dia hampir meneteskan air mata ketika membaca surat itu. Barakallahu fikum. Nah, dia tahu ini benar ini. Dia yakin apa yang disampaikan dalam surat itu adalah kebenaran. Barakallahu fikum. Tapi ya tadi. Ya, dia tidak berani langsung memutuskan. Nah, dia membuat barakallahu fikum ingin melihat bagaimana testimoni tanggapan para penasehat, menteri-menteri dan hulu balangnya. Dikumpulkan semuanya. Disebutkan dalam Riwayat Bukhari. Nah, dalam barakallahu fikum, ya, ruangan khusus untuk pertemuan para pembesar-pembesar kerajaan. Nah, pangeran-pangeran semuanya diundang. Kemudian pintunya dikunci dari dalam. Nah, ya, jangan dibuka. Barakallahu fikum. Kemudian dia sampaikan, ya, telah datang kepada saya sebuah surat yang sangat agung, sebuah surat yang sangat mulia, yang isinya adalah ini dan ini. Ya, dari Muhammad, barakallahu fikum, penguasa. Ya, Sayyid Yasrib. Bacakan tentang ajakan untuk barakallahu fikum menyembah kepada Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Itu langsung. Ya. Langsung barakallahu fikum menjadi liar orang dalam ruangan itu ribut. Suara guru. Ya, gemuruh, barang ini gimana? Wah, ribut akhirnya mereka barakallahu fikum semburat, ya, semuanya mau lari ke pintu, mau kabur. Nah, seolah mereka risih dengan apa yang disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Nah, maka Herakl ketika melihat, ya, reaksi, respon dari para menteri dan hulu balangnya seperti itu, wah, ini bahaya. Ya. Nah, mereka kalau sudah tenang, saya nanti digudeta, digulingkan. Maka dia memanggil kembali. Ta'alu, ya sudah, kumpul, tenang. Saya tadi cuma ngetes saja, ya. Bagaimana keimanan kalian terhadap agama kalian? Ternyata kuat. Ya, keimanan kalian bagus. Nah, ya. Kebenaran yang dia ketahui, barakallahu fikum, dia kesampingkan. Untuk apa? Mementingkan barakallahu fikum tayyib, ya, kepentingan yang ada pada dirinya. Ikhwan ya. Nah, jadi barakallahu fikum belum tentu orang yang tayyib, pintar, cerdas, berkuasa itu benar. Walaupun kita katakan mereka orang yang paling pertama untuk bisa mengenali kebenaran. Ya, orang yang paling pertama untuk lebih gampang mengetahui kebenaran. Tapi belum tentu orang yang tahu kebenaran mau mengikutinya. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan patokan siapa yang pintar, siapa yang berpendidikan, siapa yang kaya, pasti dia yang benar. Kenapa? Karena belum tentu dia mengikuti kebenaran.
Tapi bisa saja Anda katakan dia yang paling pertama untuk mengetahui kebenaran. Nah, di situ letak putusnya jalur pikiran orang-orang jahiliyah. Di situ letak kesalahannya tadi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang menyebabkan mereka barakallahu fikum terhalang dari kebenaran, ya. Artinya terhalang untuk mengikuti kebenaran itu ada sawarif yang disebut oleh beliau. Ya, ada beberapa faktor-faktor penghalang barakallahu. Nah. Baik, masih dalam contoh barakallahu fikum kita lihat bagaimana sikap An-Najasyi. Ya kan? Nah, menunjukkan kalau beliau benar-benar orang yang kokoh. Barakallahu fikum. Nah, ketika barakallahu fikum Amr bin As yang saat itu masih barakallahu fikum kafir, nah, berupaya untuk menarik atau mengambil kembali kaum muslimin yang berhijrah pertama kali di Habasyah, ya, dengan barakallahu fikum mendatangi Raja Najasyi barakallahu dan menyebutkan, ya, hal-hal yang bisa membuat Najasyi itu murka. Nah, pertemuan pertama lolos, pertemuan kedua, ya, pertemuan ketiga kata Amr bin As santi, ya. Nah, karena Ja'far pintar dalam menjawab sebagai apa? Juru bicara kaum muslimin saat itu. Nanti akan aku buat, ya, Najasyi akan marah besar dengan mereka. Teman-temannya mengatakan jangan, ya, jangan sampai seperti itu, mereka itu masih keluarga kita loh. Kalau Najasyi menghukum mereka semua gimana? Dah, ya, ini kapok. Nah, barakallahu. Udah, ya. Yang barakallahu fikum dia pancing apa? Coba kamu tanyakan kepada rombongan mereka ini, bagaimana pendapat mereka tentang Isa Al-Masih. Nah, kan? Itu mesti akan bertabrakan dengan keyakinan Nasrani. Nah, sengaja. Barakallahu fikum. Tapi Ja'far bingung itu. Ini jawabnya gimana ini? Kalau jawabnya terus terang terus, bisa marah nanti. Ya, tapi gimana lagi? Barakallahu fikum disampaikan. Nah, iya. Bahwasanya Isa Al-Masih dalam keyakinan kami, barakallahu fikum, ya tidak lebih dari manusia biasa. Barakallahu fikum. Nah, itu yang lain sudah pada heboh itu. Rame. Nah, maka Najasyi mengatakan, iya, benar. Iya, saya juga meyakini bahwasanya Isa Al-Masih tidak lebih dari seonggak kayu ini kedudukannya. Tambah. Ya kan? Barakallahu fikum, tambah rame itu. Ya. Menteri-menteri dan yang lain barakallahu fikum. Nah, Najasyi enggak takut. Kenapa? Karena beliau sudah pernah mengalami disingkirkan dalam hal kekuasaan. Hingga beliau enggak takut. Barakallahu fikum. Asalnya kan barakallahu fikum kekuasaan itu kan direbut dari beliau. Ya. Karena barakallahu fikum Najasyi ini tidak punya keturunan. Nah, sedangkan sepupu-sepupunya yang lain, ya anak dari pamannya yang menggantikan ayahnya, ini punya banyak keturunan. Sehingga ya barakallahu fikum para menteri dan perdana menteri mereka khawatir kalau Najasyi yang naik, maka apa? Maka kerajaan kita tidak akan ada kelanjutannya. Berhenti. Dia nggak punya keturunan. Nah, ya diupayakan makar barakallahu fikum Najasyi tidak naik, tapi yang naik adalah sepupu-sepupunya. Padahal Najasyi ini sudah biasa membantu pamannya dalam urus negara. Dan Najasyi ditangkap diam-diam, disekap, dibuang barakallahu fikum, ya, sayyid, dijual, dijadikan budak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang namanya kekuasaan itu bisa Allah berikan kepada siapa saja. Nah, ternyata gantinya saudara-saudaranya nih, iya, orang-orang yang dulu, nah, nggak ngerti ngurus negara. Nah, karena sejak kecil barakallahu fikum, ya kerjanya main-main saja, hura-hura barakallahu fikum. Akhirnya menterinya rapat lagi. Ini kalau kayak gini negara kita,
pimpinannya kayak gini, orang-orang dungu seperti ini, orang-orang bodoh seperti ini, hancur negara kita. Ambil kembali Najasyi. Ya, hanya dia yang layak untuk memimpin negara kita. Barakallahu fikum. Nah, ya sudah dicari lagi. Kemarin buangnya kemana? Nggak tahu, buangnya ke sini kemarin. Dicari-cari, barakallahu fikum. Nah, dapat. Dijadikan budak. Ya, barakallahu fikum. Tayyib, kemudian dirampas. Ya, nggak dibayar. Nah, pokoknya ini dari kerajaan. Ini orang kami ambil. Barakallahu fikum. Ya sudah. Dibawa lagi kerajaan, barakallahu fikum. Diangkat menjadi raja. Nah, balik lagi. Makanya beliau nggak takut mereka mau kudeta saya sekali lagi, nggak masalah. Karena beliau sudah pernah merasakan disingkirkan dari sebuah kekuasaan. Nah, barakallahu fikum. Dan masalah yang pertama kali di barakallahu fikum ya disampaikan yang naik kepada Najasyi masalah tuannya tadi. Ya. Nah, lapor barakallahu fikum. Tayyib, kasus budak saya diambil ya oleh orang-orang kerajaan tanpa diberikan kompensasi ganti rugi. Nah, Najasyi tahu ini bosnya, tapi bosnya nggak tahu kalau ini dulu budaknya. Karena udah jadi raja kan beda ya penampakannya, udah dirawat barakallahu fikum, pakai jubah yang mewah, nggak kelihatan. Nah, maka Najasyi mengatakan, ya itu perkara yang pertama kali dia putuskan. Saya minta kalian ganti rugi bapak ini. Kalau tidak, budaknya saya kembalikan lagi loh. Nah, ya, budaknya saya kembalikan lagi kalau tidak. Kembali lagi ke bapak itu. Nah, iya. Akhirnya sudah, iya, diganti rugi. Barakallahu fikum. Nah, ya, itu barakallahu fikum Najasyi. Ya, dia mengetahui kebenaran, tapi barakallahu fikum tayyib beberapa hal-hal yang mungkin bisa menggoyahkan kedudukan dan posisi dia itu tidak dia barakallahu fikum dahulukan. Ya. Kebenaran lebih dia kedepankan daripada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan barakallahu fikum kekuasaan. Nah, barakallahu fikum. Karena beliau sudah pernah mengalami disingkirkan. Nah, dan dia merasa kalau memang jatahnya saya tidak akan kemana-mana. Barakallahu fikum. Hanya saja beliau setelah menyebutkan itu dan beliau merasa bahwasanya orang-orang ini mesti akan melakukan makar terhadap kaum muslimin. Maka beliau memerintahkan mereka untuk apa? Kembali. Nah, di sini sudah nggak aman buat kalian. Kalau saya, mereka tidak akan berani. Nah, tapi kalau kaum muslimin ini yang hijrah ke sana, mungkin saja akan dicelakai. Nah, ini disiapkan kapal oleh beliau untuk barakallahu fikum kembali. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.